Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala, dengan niat agar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala niyatil usul di syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan niat agar kita bersama mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wa ala niyatil usuli maqasidana, dan dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita semuanya. Amin ya Allah. Amin. Wa ala niyat, dan dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keturunan kita, keluarga kita, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang istiqomah di jalan kebenaran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil alamin. Ilahul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa wajhatul akram. Sadatina wa madina imatina sidina wa batul siddiq wa nusmali. La baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in. Jami' fani min al-anbiya wa mursalin wa li wa syuhada wa sallim wa sallam. Semua masyayikh jami' kutub ladil mufatih man tanfa'na kalam. La baina mahatina wa jidatina jidatina jumtamin. Wali muslimin wa muslimat wal mu'minin wa nabi wa syarika rabbih. Bariya bahriya mu'min bismillahirrahmanirrahim. Khususan Al-Fanidi bin Fulan Nasibin Al-Surati bin Fanidi Suwati Sudin bin Ahmad Rawandi Sumirat bin Khususan Al-Manukul bin Ahmad Rawandi Al-Musabiyah bin Ahmad Rawandi wa ilmahatul kitab as-sahih bin Adib Asad Muksin al-Mubin Asyik Muhammad Nawar bin Umar Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa li walidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasrul walah wa man tabi'u li mulki ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim iftah alaina ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lamsalatul fatu wal munawwar rasul wa tufatu masuh sadahil jasidur. Bismillah masyaallah la yaskurul khairu illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal qulubana samsika baril abadi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fayal hadirin ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Wa qala aidan, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Tarno, semoga beliau dan keluarga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatan keafiatannya, dijaga keselamatannya, dijaga keberkahannya, dan dijaga keistiqomahannya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Nurul Fatah Bapak Tian beserta jajaran pengurus, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para pengurus, mudah-mudahan tetap semangat dalam giat mensiarkan agama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mudah-mudahan dengan gigihnya, dengan semangatnya para pengurus majelis ini, ya, kegiatan taklim ini tetap akan berjalan selama kita diberikan kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau nggak kuat, ya, di tempat-tempat lain kadang ini majelis taklim udah bubar, ya, ada aja, ya. Kalau ada kekurangan sedikit-sedikit harus saling memaafkan. Kalau ada kekurangan sedikit-sedikit harus saling memaklumi aja, saling memahami aja. Kenapa? Kita lain bapak. Kalau beda ya wajar. Semua sebab aja berantem, ya. Jadi jangan memperbesar kekurangan, jangan memperbesar kesalahan. Kita padukan persamaannya aja, kita padukan kebaikannya aja. Kau udah ngumpul begini mah bagus, baca zikir, baca tahlil, baca dia arwah. Mak bapak kita di alam barjah senyum, lihat, ya kan? Coba kalau bubar nggak pada ngaji, wah ya kita lagi pada ngapain coba? Ya, mending kalau yang dikerjakan yang baik, ya. Kalau yang kagak-kagak, nah, tapi alhamdulillah. Ramen main kartu. Iya, jadi ini harus dipertahankan, ya. Harus semakin dikuatkan, ya. Jadi kenapa? Karena setan itu nggak bakal resep, ya. Setan iblis laknatullah alaihi nggak bakal resep kalau jamaah warga RT 08 guyup kayak gini dalam kegiatan pengajian. Mungkin yang ngerong-ngerongnya sangat banyak, ya, biar pribadi ataupun organisasi. Tapi alhamdulillah setelah berjalan bertahun-tahun tetap, ya. Yang kendor gas. Masa udah 2022 masih kendor aja, ya. Udah pindah tahun kita, udah sering ngaji, udah banyak ilmu. Nabi sabdakan, "Man izdada ilman walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Siapa saja yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah baik perbuatannya, maka dari Allah dia semakin jauh. Na'udzubillah. Jamaahnya begitu, yang ngajarnya begitu. Kalau nggak nama baik, nggak makin bagus. Na'udzubillah. Mudah-mudahan yang ngomongnya di sini biar nama bagus, ya. Para jamaahnya juga biar nama bagus. Bagus apanya? Bagus semuanya. Amin. Ya. Bagus dunianya, bagus akhiratnya, bagus aktivitasnya, bagus dalam rumah tangganya. Bagus dah semuanya pokoknya mah. Ya, bagus usahanya. Ya, begitu. Mudah-mudahan, ya. Ini harus tetap dipertahankan, ya. Karena lingkungan ini Pak sangat mempengaruhi. Lingkungan ini sangat mempengaruhi. Kalau kita ngurusin negara mah terlalu luas, ya. Kita ngurusin RT 8 aja dah. Gitu Pak ya. Kita ngurusin RT sini. Jangan sampai di RT kita umpama bocah ada yang judi. Jangan sampai di wilayah kita itu bocah ada yang mabok. Gitu. Tegesin Bu RT. Anak siapa nih? Jalannya sempoyongan begitu. Ngapa lo sempoyongan? Puyeng ngapa? Gempa. Gempa lokal. ADWK. Itu mah gambar
peta jadi spray. Saya dapat kiriman itu gempa lokal itu dari Pak Idin bukan ya? Oh, Pak Idin emang. Jadi nggak bener, parah. Main empat mata ternyata. Jadi alhamdulillah ya. Alhamdulillah kegiatan yang baik ini tetap berjalan. Ya. Janji Allah, Pak. Kabar gembira dari Allah. Innal ladina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami Allah. Sumastaqamu, lalu mereka istiqomah terus dalam kebaikan. Apapun baik, ngaji terus. Salat terus, usaha terus di jalan yang benar. Maka kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turun kepada malaikat. Turun kepada mereka malaikat. Mereka berkata, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kau takut. Takut di masa depan jangan takut. Jangan bersedih, masa lalu ada sesuatu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah kalian dengan surga yang telah aku janjikan kepada kalian. Alhamdulillah. Ya, biarin pegel-pegel ke pulang dari kondangan di jalan macet, sama di jalan pegel, di Lakson nggak maju-maju, ya macet. Kadang ada apa orang macet di Laksonin, ya macet. Ya, udah dateng enaknya marbahan di rumah istirahat sambil ngopi, sambil megang remote, megang HP. Ada kegiatan apa ini? Pengajian, udah capek-capek kayak dah. Biarin duduklah sampai ngantuk-ngantuk dikit. Nah, alhamdulillah. Itu namanya istiqomah. Selagi ada kesempatan kita datang, kita hadir. Suatu saat kita ada halangan. Suatu saat kita ada halangan. Nggak bisa datang. Karena ada halangan. Maka walaupun nggak datang, pahalanya dicatat. Alhamdulillah. Karena udah jadi pegawai tetap. Kalau udah istiqomah. Kalau yang nggak istiqomah, yang anggot-anggotan freelance itu mah. Ya. Lihat yang kerja freelance, dapat duit kapan? Kalau kerja, datang masuk kerja, udah baru dapat. Nggak datang, nggak dapat. Tapi kalau udah pekerja tetap, ya datang nggak datang, dapat aja. Ada hak cuti juga ya? Ada hak cuti. Ada gaji ke-15. Iya. Nah itulah yang mudah-mudahan ya kita bersyukur kepada Allah ya. Semoga meningkat amal baik kita ya di tahun baru ini. Karena kan berjumpa kita tahun yang lalu. Iya. Ya, sekarang di tahun yang baru 2022. Oh, itu mah katanya tahun orang. Lah dipakai sama kita. Ya kan maaf ada yang alergi dengan tahun Masehi. Alergi nggak alergi emang tahun ini kita pakai. Ya kan? Gajian pakai tahun ini. Pakai bulan ini. Emang pakai Hijriah. Dipakai. Udah. Itu mah bagus. Kok hitungannya juga ada? Ada Qamariyah, Hijriah, ada Samsiah, Masehi. Begitu. Kadang orang ya begitulah, kita mah nggak usah terlalu gitu-gitu amat, ya amat aja nggak gitu. Ya, jadi bersyukur di tahun yang baru, ya yang baik di masa lalu semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ada kekurangan, kesalahan, kehilapan di masa lalu semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya yang baiknya lanjutkan, yang buruknya hentikan. Yang kendor dalam kebaikannya tahun yang lalu sekarang gas. Yang kenceng keburukannya di tahun yang lalu sekarang kendorin gitu. Jadi kebaikan gas, keburukan rem gitu. Insya Allah ya jadi orang yang bertakwa. Itulah bekal kita untuk menghadap pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita sekarang cabang iman yang ke-13. Saya tandain ya, kalau nggak ditanda saya lupa juga. Sebenarnya setahun yang lalu kita ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
Wasu'batus salisata asarota, cabang iman yang ke-13. Apa itu? At-tawakkulu, tawakal. Tawakkal ya tawakkalu tawakkulan. Tawakal. Tawakal itu dari wakil. Wakil. Ya. Wakil fungsinya ya menerima tugas dari yang memberikan apa? Amanah padanya kepada wakil tersebut. Saya nggak bisa kesana, ente aja ya. Nih gini. Oh iya Pak, tuh wakil saya. Atau saya nggak bisa datang ke sini, anak saya duduk sini. Bang, tunggu ya. Ini ngaji nih. Iya Pak. Udah begitu, wakil. Ya. Menyerahkan tugas. Ya. Nah, itu tawakal itu mewakilkan. Mewakilkan. Menyerahkan. Pasrah. Itu tawakal. Itu. Ini bukan pekerjaan anggota badan. Bukan pekerjaan tangan, bukan pekerjaan kaki. Tapi pekerjaan hati. Jadi tawakal kita ini adalah menyerahkan, menggantungkan segala urusan kita kepada siapa? Kepada Allah sepenuhnya, baik yang dengan usaha kita ataupun yang bukan dengan usaha kita. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Tuh begitu. Karena ada orang yang nggak tawakal, egois. Kalau yang benar dia aku, yang salah diserahin ke Allah. Ketika dapat prestasi, gua kayak korun tuh. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku kaya karena usaha saya, karena kecerdasan saya, karena kepintaran saya. Allahnya nggak diajak, nggak dilibatkan. Padahal mah dalam ayat Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah itu yang menciptakanmu dan yang menciptakan perbuatanmu. Jadi Pak, kalau dilihat dari segi hakikat, ya Pak, contoh ya, ini kita tangan bisa bergerak. Kenapa kita bisa bergerak? Kata saya, luruskan. Jarinya gerak-gerakan jarinya. Tuh. Sepertinya kita yang punya kuasa. Padahal itu atas izin Allah. Kita menggerakkan tangan, kita menggerakkan jari, kita mengedipkan mata, itu atas izin Allah. Karena di saat Allah tidak mengizinkan, tangannya seorang tidak dapat bergerak, apa dia bisa bergerak? Enggak. Ada tangannya begini aja. Boro-boro ngegerakkan semua tangan, ngegerakin jari. Tuh tetangga saya tuh baru, itu udah 2 minggu Pak Haji Nimun tuh. Semoga Allah segera berikan kesehatan. Itu Pak, tangan ke sini bisa. Ini nggak bisa gerak, gini aja. Ini tangannya nggak bisa gerak, gini aja. Nah, kalau sudah kita menggerakkan jari saja nggak mampu, bagaimana hal-hal yang besar? Ini jantung alokasi, ini paru-paru alokasi, ini liver alokasi, ini pencernaan sehat alokasi. Kita bisa apa? Kelilipan aja repot kita. Ya. Nah, jadi semuanya udah diatur oleh Allah. Berserah diri kepada Allah. Inilah tugas hati kita. Kalau dohir mah kita berusaha. Dan ternyata usaha kita pun jangan diaku, Pak. Misalkan kerja keras. Nah, kerja keras itu adalah anugerah dari Allah. Gitu. Saya kan dapat duit banyak, saya kan banyak sampingan. Sampingannya juga dari Allah. Saya Pak, waktu awal rumah tangga, ini menjelaskan tawakal ya Pak ya, berkaitan dengan tawakal, insya Allah nggak ngelatur. Awal rumah tangga Pak saya Pak, saya sekolah Pesanawiyah, paketnya persamaan. Saya hidup ngandelin ilmu dari pesantren. Keluar dari pesantren Pak, ya Allah, sama orang nggak ada yang kena, bapak udah meninggal. Ya Allah Pak, di situ tuh Pak, itu istilah kata, nggak punya uang 1000 itu bisa 3-4 bulan.
nggak punya uang 1.000 itu. Jadi kalau memang Allah belum ngasih, ya, jangankan 1 juta, jangankan 100.000, jangankan 10.000, 1.000, 100 rupiah itu kita nggak bakal punya. Jadi kita maaf, janganlah kita sekarang merasa, wah saya udah bisa, wah saya gagal, wah saya mah pengusaha. Allah yang ngasih. Di saat sebabnya Allah tutup, banyak punya pabrik bangkrut. Gitu. Banyak pengusaha gulung tikar, apalagi dengan sebab PPKM itu kemarin, dengan sebab Covid itu, sampai sekarang travel belum jalan. Ya Allah, wisata masih setengah napas. Tuh. Semuanya atas kehendak Allah. Ya, makanya di sini Pak, yang menghilangkan tawakal itu ada namanya ujub. Dalam hati itu ada ujub. Ucup. Bukan ucup. Kan ucup. Ujub. UJUB. Ya. Beda tipis sama ucup ya. Apa itu ujub? Suhudul minnah. Menyaksikan anugerah sodirotan minan nafsi, keluar dari dalam diri. Goiban anil minnah, menghilangkan rasa anugerah dari siapa? Dari Allah. Kita sukses, kita kaya, kita cerdas, karena kebisaan dia aja. Nah, itu ujub. Yang begitu hina di sisi siapa? Di sisi Allah. Karena apa? Semulia-mulianya, sehebat-hebatnya kita di sisi Allah itu Pak, di saat kita merasa sangat butuh kepada Allah. Itu. Manusia yang dianggap mulia di sisi Allah itu Pak, manusia yang merendahkan diri di sisi Allah, merasa sangat butuh dengan pertolongan Allah. Nah itu harus punya rasa itu. Karena kalau sedetik kita diabaikan oleh Allah, habis kita. Itu. Jadi setiap saat, bukan hitungan jam, bukan hitungan menit, hitungan detik, kita tuh dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga pandangan kita, dijaga pendengaran kita, apalagi yang di dalam-dalam ini. Ya Allah, lihat ya, yang di kepala itu Pak. Itu Pak Imam Al-Ghazali Pak, bisa membuat bahan tafakur isi kepala Pak. Itu Imam Al-Ghazali yang sering dikata-kata itu kan sama Wahabi itu. Iya, Wahabi itu ke Imam Al-Ghazali gede banget itu. Padahal dia dibandingin beliau, nggak ada sejung kukunya. Ya. Lah dia masuk sekarang pada pinter ceramah, di depannya laptop. Referensinya banyak. Imam Al-Ghazali, mana laptopnya? Ada di sini sama di sini, langsung dari Allah. Udah ngejek. Imam Al-Ghazali diejek. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diejek. Kalau lah dia mulia, ya nggak usah ngejek orang lain. Jangan, kan yang diejek itu ulama. Hujatul Islam itu Imam Al-Ghazali. Ulama pada masanya. Maaf, saya tanya. Ulama zaman sekarang sama ulama di zaman Syekh Abdul Qadir. Ulama di zaman Imam Al-Ghazali hebat mana? Maaf, hebatan mana? Lah hebatan zaman dulu masih dekat ke Rasulullah. Lah tiba-tiba itu bocah kemarin sore itu ceramah aja pakai laptop. Listriknya mati. Setrumnya habis. Nah, tim oper udah. Ya. Nauzubillah. Kita mah tinggi tanpa merendahkan orang lain begitu. Ya. Sayang sekali. Itu begitu kasakus. Kita mah, nih saya mah, kita yang ngaji. Kita mah bukan buat ngebagus-bagusin kita, ngejelek-jelekin orang, bukan. Kita ngaji mah memperbaiki diri sendiri. Yang tadi kata Nabi, kalau bertambah ilmu mah bertambah baik. Itu. Kita yang bertambah baik, jangan jadi ngejelek-jelekin orang. Nah orang mah biarin aja. Oh, Pak Idin tuh. Iya. Ya. Nah, tawakal. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fatawakkalu in kuntum mu'minin. Fatawakkalu, maka tawakallah kalian. Berserah dirilah kalian semua kepada Allah.
In kuntum mu'minin. Kalau memang kalian semua beriman. Jadi kalau kita iman harus pasrah sumerah dengan semua ketentuan Allah. Jadi jangan berontak gitu kepada Allah. Karena ada hadis qudsi begini, Pak. Allah berfirman, "Man lam yarda biqada'i." Siapa orang yang tidak ridho dengan ketentuanku, dengan takdir Allah. Walam yaskur ala na'mai, dan yang tidak bersyukur dengan nikmat-nikmatku. Walam yasbir ala balai, dan dia tidak bersabar dengan musibah yang aku berikan kepadanya. Nah, orang yang tiga ini nggak nerima ketentuan Allah, nggak bersyukur atas nikmat, nggak bersabar atas musibah. Kata Allah, "Fal yahruj min ardi." Maka kamu harus keluar dari bumiku. Ini bumi milik Allah nih. Lillahi ma fis samati, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Langit bumi milik Allah. Segala sesuatu yang ada di antaranya, di antara keduanya, yang ada di langit dan di bumi, semuanya milik Allah. Termasuk kita. Ini milik Allah. Semua milik Allah. Inna lillahi, ya kan? Inna sesungguhnya kami semua lillahi, milik Allah. Milik Allah. Sekarang saya bisa bicara, bisa bernapas. Allah masih ngasih izin. Kalau kata Allah, jemput no, yang megang kamera. Aduh. Saya. Kira mau manggilin. Enak aja. Antri dong. Laidin duluan aja dah. Iya. Amin. Amin. Kata Allah, "Fal yahruj min ardi." Kalau kau tak terima dengan ketentuanku, silahkan kau pergi dari bumiku. Ini bumi semua milik Allah. Kemana Tat? Wow. Nggak ada semuanya. Jadi karena bumi milik Allah, langit punya Allah, angkasa raya, jagat raya punya Allah. Artinya kita tidak bisa lepas dari genggaman kekuasaan Allah. Artinya kita mau nggak mau harus patuh bertukuk lutut dalam aturan Allah. Begitu maksud. Ya, emang nggak bisa kemana-mana. Boro-boro nyampe keluar bumi, baru nyampe Sumatera aja udah nyasar. Mana Sumatera nyasar, di Bogor nyasar. Iya, ya Allah, boro-boro keluar Pulau Jawa, Pak. Itu Cianjur, Pak. Cianjur Selatan. Ada yang pernah ke Cianjur Selatan ya? Ya Allah, itu jalan, Pak. Dingin laut. Iya, lalu itu jalan, Pak. Wah, ada di Indonesia jalan kayak gitu ya. Itu pas saya ke Cianjur Selatan, dari jalan yang liku jalan utamanya nyabang, Pak. Batu taringgul, batu segede gini di jalan raya itu, di jalan lewat mobil. Gasruk, Pak. Mana hujan, becek. Nggak ada ojek. Nggak ada ojek. Kalau sampai ban meledak, habis bensin, kiamat sugro udah. Ya Allah, ya. Kita kan udah biasa jalan-jalan bagus kemana-mana sekarang. Itu kalau di sana, Pak, masih ada jalan tuh batu di sini. Karena kalau hujan, sungainya di atas. Kalinya di bawah, jalannya di bawah. Jadi airnya tuh jalan ke jalan, ngalir di jalan, udah. Wah, mengerikan. Ngeri-ngeri sedap itu. Nah begitu. Kata Allah, bertawakal, berserah dirilah kalian semua kepada Allah. Kalau kalian memang beriman. Jadi nggak ada tawaran, Pak. Ya, nggak ada tawaran. Kalau kita ingin dianggap menjadi hamba Allah yang baik, kita jangan melawan Allah. Kalau kita ngelawan Allah, urusannya berabe aja. Bapak punya istri, tiba-tiba, maaf, istri bapak melenceng dari aturan bapak. Bapak bilang apa? Get out. Silakan. Begitu. Ya.
Kita daftarin sekolah, anak kita ke sekolah, di sekolah ada aturannya nggak? Ada aturannya. Bapak masuk di perusahaan ada aturannya nggak? Ada. Nah sekarang Allah yang menciptakan kita, memberikan nikmat semuanya kepada kita. Emang Allah nggak ada ngatur kita? Atur. Dan yang jelas Pak, untuk ketenangan kita, aturan Allah apa? Gampang, menyenangkan, membahagiakan kita, nggak nyusahin yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu mengharapkan kemudahan untukmu, Allah itu tidak mengharapkan kesulitan bagimu. Subuh 5 menit udah paling cakep itu, kadang-kadang 2-3 menit udah nggak melantas salam lagi, Allah melantas jalan aja udah. Ya, berangkat kerja cukup itu, begitu coba kepada Allah. Dari selesai subuh jam 4:30 sampai tar duhur baru setor lagi, setor tet. Nah 5 menit lagi aktivitas lagi, ngopi lagi, ngerokok lagi 2 bungkus. Ya, setor nanti asar 3:30, 5 menit lagi, maghrib 5 menit lagi, isya 5 menit lagi. Itu begitu cukup. Sholat 5 waktu cukup itu. Islam 1 syahadat, sholat, zakat, puasa, ibadah haji. Haji nggak mampu, lepas, biarin, agama masih kepegang. Puasa nggak mampu, biarin, agama masih kepegang. Boro-boro zakat, miskin kita, jangan zakat, nerima zakat, lepasin zakatnya, agama masih kepegang. Yang jangan sampai lepas 2, syahadat dan sholat. Ada syahadat tapi nggak sholat, ini lepasin nih sholatnya. Begitu. Ya, orang yang meninggalkan sholat, orang Islam nggak sholat. Man taraka sholata amdan muta'ammidan faqad kafara jiharon. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka orang tersebut telah kufur dengan nyata. Udah nggak ada yang aling-aling, udah nggak ada rahasia-rahasia. Orang Islam yang nggak sholat, dia sudah kufur secara nyata. Kita Bapak dikasih banyak sama Allah, lo kagak sholat-sholat aja. Saya tadi ngaji dia udah kebahas shift 3. Kebahas shift 3 jam berapa? Katanya dari jam 11 sampai jam 7. Iya. Ada yang beda nggak? Shift 3 Tergantung perusahaan. perusahaannya. Tapi yang jelas tengah malam ya. Iya, selesai yang jam 10 masuk jam sampai pagi tuh. Saya bilang begini, tuh orang kerja sama orang dari jam 11 sampai jam 7 berapa jam coba? 8 jam. 8 jam dikasih gaji 200 juta sebulan. Boro-boro. Tapi coba kita kepada Allah, tidur semalaman, bangun setengah 5, sholat 5 menit cukup. Masih kagak, kata Bang Haji, sungguh terlalu. Ya, tuh kadang orang tuh paling begitu. Jadi hukum kalaunya digampangin, aturan Allah dienteng-entengin. Kenapa kalau dienteng-entengin, kalau ke orang mau patuh gitu? Karena kalau melanggar aturan orang itu seperti makan cabai. Pas begitu digigit, begitu terasa pedas. Coba Bapak di perusahaan melanggar, langsung deh, udah nggak pakai SP lagi, udah langsung gue pecat loh dengan tidak hormat. Tapi kalau salah kita kepada Allah, Allah mah pengasih penyayang. Kita salah sekali, diantepin. Kita salah 2 kali, diantepin. Kita salah 10 kali, diantepin. Kita salah 99 kali, diantepin. Udah 100 kali itu baru disentil. Trak. Jalannya di baru sadar. Astagfirullahaladzim. Berubah, Allah kasih semua. Allah itu memaafkan 1.000.000, 1.000, semiliar kesalahan dengan 1 kebaikan. Ya,
itu Allah penyayang, Pak. Kalau orang melupakan 1000 kebaikan dengan satu kesalahan, makanya hidup mah jangan cari penilaian orang, Pak. Capek. Yang penting kita ada di jalan yang benar, nggak melanggar aturan agama, nggak melanggar aturan negara. Gas. Orang mah ngomong terserah be, mulut dia. Kayak ibu-ibu. Ibu itu sen kenapa ke kanan belok ke kiri? Lah, tangan-tangan saya, motor-motor saya, terserah saya. Begitu. Kayak kayak gitu kok ya. Makanya dah, nggak usah tegur, biarin aja. Ya. Itu ibu-ibu seorang, gimana kalau banyak? Itu ada riwayatnya itu begitu. Lah, tangan-tangan saya yang ngasih itu, motor-motor saya. Lo belok kemana terserah saya. Itu seperti benar ya. Oh, padahal salah itu. Ya, nggak bisa begitu kan ada aturannya. Sen kiri ya ke kiri, sen kanan ke kanan. Sen kanan belok ke kiri. Ah, bahaya. Tapi mending itu ada sennya. Kadang belok aja kagak sen lagi. Kita yang belakang. Ya, iya. Kita gaskeun dikit lagi. Jadi kalau kita memang iman kepada Allah, kita harus berserah diri kepada Allah. Wa tawakkul salah darajat. Tawakal ada 3 derajat. Ya. Yang pertama al-ula ayakuna halhu fi haqqillahi ta'ala wa fi siqati bi kafalatihi wa inayatihi kahali fi siqah bil wakil. Tawakal yang pertama gambarnya seperti kita berserah diri ketika kita punya wakil. Itu gambaran hati kita kepada Allah, bersandarnya kita kepada Allah seperti dalam urusan kita punya wakil. Pengacara. Lawyer. Itu. Jadi Pak siapa? Pak Teddy punya urusan. Persengketaan harta warisan. Panggungnya dikit lagi. Sidang semua macam, ada yang mendampingi kuasa hukum. Tenang nggak? Udah semua urusan Bapak Pak Teddy dihandle sama siapa tuh? Pengacara. Nah itu tawakal yang pertama. Contohnya seperti itu. Ya. Yang kedua, asalnya tuh ayakuna halhu ma'allah ta'ala kahalitifli fi haqqi ummihi. Tawakal yang kedua seperti halnya tawakalnya anak kepada siapanya? Ibunya, emaknya. Fa innahu la yarifu ghairuha, karena si bayi ini nggak tahu kepada selain ibunya. Ya. Bapaknya nggak dianggap. Iya. Jarang yang ke bapak tuh jarang. Anak-anak tuh mama aja udah mama aja. Saya kayak nggak dianggap. Iya. Wala yabjau ila hadin siwah. Dia tidak ada mengajukan suatu hal baik buruk semuanya pasti ke siapanya? Ke emaknya. Wala yatamidu ilayya. Ini si anak tidak bersandar selain kepada siapanya? Ibunya. Mama banyak. Tapi dia tetap nyari emaknya. Mana emak gua? Jadi, ya. Kalau bapak-bapak mah nggak begitu. Mana emak baru? Nah, dicari mana emak saya? Kata si anak tuh. Mana ya? Kalau bapak malah nyari yang lain. Iya. Fa'in roha ta'ala biha. Dicari emaknya, pas ada, oh langsung, oh emak, kan begitu, ya, tuh, langsung kalau ketemu langsung dirangkul sama dia, tuh, fi kulli halin, dalam segala keadaan, itu anak tuh, ya Allah itu Pak, saya sering nyaksiin tuh, rata-rata kalau emaknya lagi pasti anaknya buang air, gangguannya, coba tadi kan sebelum makan itu mau buang air. Lah kita mah kagak, kita menyaksiin aja kan. Ya Allah, makanya kata sahabat, ya Rasul,
kepada siapa saya yang mengabdi? Kata Rasul, emakmu. Siapa lagi? Emakmu. Siapa lagi? Emakmu. Kepada lagi, bapakmu. Karena memang begitu, Pak. Jadi jangan sakit hati kalau anak cenderung lebih memilih menyayangi siapanya? Ibunya. Emang begitu. Dikandung di rahim dia, ditetein air susu dia, nyuci popok dia, nyuci baju dia, semuanya. Jarang lah bapak-bapak bantuin doang sekilasan. Gitu. Saya aja paling bantuin jemur paling 2 tahun sekali. Gitu. Tetap aja ibu, ya, ibu, ya. Wa inna bu fi amrun fi ghaibatiha karena awal sabiqin ila di sini ya umat. Kalau terjadi sesuatu kepada dirinya walaupun emaknya nggak ada, pasti ma gitu. Mama gitu. Umi gitu. Ya. Tuh. Saking bersandarnya si anak ini kepada siapanya? Ibunya. Itu contoh. Yang bersandar begitu hati kita kepada siapa? Kepada Allah. Jadi jangan kepada selain Allah. Kalau ada apa-apa itu seperti anak ke siapanya? Ke ibunya. Kita juga ada apa-apa itu kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Kalau zaman sekarang mah curhatnya di medsos. Ya Allah. Ya, Status WA. Iya. Gitu. Di Makkah, foto. Mau berangkat kajian, foto. Lain bergaya, lain bersiar. Kalau kameramen mah bersiar. Ya. Iya. Gitu. Mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak orang buat zikrullah, ngajak orang ke jalan yang benar. Kan ada medianya, salah satunya medsos. Itu begitu. Jadi gunakan alat yang canggih ini untuk kebaikan, bukan pamer itu, siar agama. Kata Pak Ustadz Amir, tuh, orang keburukannya disebar-sebarin, masa kebaikan nggak disebarin? Begitu. Niatnya berdakwah, bagus, nggak ada masalah. Ya, itu mah dakwah. At-taqwa mahuna. Keikhlasan mah di sini. Begitu. Kita jaga aja ininya, ya. Itu yang kedua. Fa innahu qad wasaqa bi kifalatiha wa shafaqatiha siqatan tamah. Karena si anak ini betul-betul memegang teguh, bersandar dengan kepengurusan dan pemeliharaan siapanya? Ibunya kepadanya dengan pegangan yang sempurna. Ibu, Pak, ibunya ke anaknya tuh. Anaknya, wah langsung dah loncat. Bapak gimana? Biasa. Sok tengah malam bangun tuh bayi, pengen apa. Paling nah, baca. Itu kan. Jarang yang ya pas anaknya bangun langsung dia kalau nyeduh susu misalnya, susu sama bapaknya seduhi, jarang. Tetap aja siapanya? Emaknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini tawakal yang paling tinggi. Wasalisu ayakuna baina yadillahi ta'ala fi harakatihi wa sakanatihi mislul mayyit baina yadil ghusl. Tawakal yang ketiga tingkat tinggi, gambarnya kal mayyit biyadil ghusl, seperti berserah dirinya jenazah di hadapan orang yang memandikannya. Jenazah sama Pak Teddy, umpama mandiin jenazah Pak Teddy, sama Pak Teddy jenazah tangannya diginiin, udah begini, turun, enggak begini, tangan jenazah sama Pak Teddy diginiin, Kabur. nggak ada perlawanan, ya, tangannya lempeng diginiin, udah nurut begini, enggak kalau udah begini sama dia digituin lagi. Enggak, kabur yang mandiin. Ya, artinya pasrahnya 100%. Ya. Nanti kita lihat kekurangannya antara tawakal yang pertama, kedua, yang ketiga. Ya. Nah, pasrah yang ketiga, berserah diri kepada yang ketiga ini kal mayit biyadil ghasil, ya. Wa waladi qawiya imanuhu. Dialah orang yang kuat imannya. Para nabi, para rasul. Pak Nabi Ayub sakit puluhan tahun, nggak minta sembuh.
Nah, kita sakit 2 menit, ya Allah, udah minta sembuh. Ya. Jadi tawakal yang tingkat tinggi inilah hanya orang yang imannya tingkat tinggi, para nabi, para rasul. Kita mah tawakal yang pertama itu udah bagus. Ya. Nah. Mana Pak? Bi'anahu ta'ala mujrin lil harokat. Karena Allah Ta'ala yang menjalankan pergerakannya. Begini atas kehendak Allah, begini atas kehendak Allah. Udah hilang kehendak dirinya. Napasnya napas Allah, hidupnya Allah yang menghidupkan, matinya Allah yang mematikan. Semuanya atas kehendak Allah. Gak ada keinginan sendiri. Kita sanggup begitu? Kagak kita mah. Ya. Wa hada 'ala darajat. Inilah derajat tertinggi. Wal ula adnaha. Dan yang pertama tadi itu paling rendah. Wasannya aqwa minal ula. Adapun yang kedua itu lebih kuat dari yang pertama. Jadi begini Pak, gambaran. Memang semuanya menyerahkan, ya. Kita menyerahkan ke wakil. Anak menyerahkan urusan ke siapanya? Ke ibunya. Jenazah menyerahkan urusannya kepada siapa? Yang memandikannya. Mau dimandiin bersih, mau dimandiin sederhana, mau dimandiin asal-asalan, habis dimandiin dilempar ke laut, mau dibuang ke sumur, udah terserah aja, nggak nawar nggak, ya. Ya. Nah, jadi tawakal yang pertama berserah diri kita kepada wakil. Emang kita menyerahkan urusan, menyerahkan, tapi kan wakilnya terserah kita, ngatur nggak? Ngatur. Jadi kita ke Allah tuh pasti ngatur. Ya Allah, saya iman kepadamu ya Allah. Ya Allah, saya nurut kepada ya Allah. Tapi saya pengen begini, begitu kan ya? Nah, itu kita levelnya begitu. Level 1. Yang kedua tuh, mulai cakep kayak anak. Dalam seluruh pergerakannya, seluruh ingatannya, seperti anak bergantung kepada siapa? Ibunya. Nah, kita pun bahagia, ingat Allah. Menderita, ingat Allah. Ya, semuanya ingat Allah. Gitu. Dan tapi namanya anak, orang tua ke emaknya tetap aja kadang-kadang meleset. Nah, mandi, malah main be. Padahal dia butuh banget sama siapanya, sama ibunya. Seperti kita, ya. Kita butuh nggak sama Allah? Banget. Tapi diatur sama Allah kadang meleset. Nah ini masih ada kekurangan. Karena kita masih ada tawar-menawar dengan kemauan Allah. Kita punya kemauan, Allah punya kemauan. Harusnya yang diikuti itu kemauan Allah, bukan kemauan kita. Nah yang mantap itu yang tawakal yang nomor 3 ini. Berserah kepada Allah tanpa ada tawar-menawar sedikit pun. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Ya. Kita mah tawakal yang pertama itu udah bagus, ya. Tawakal yang pertama itu udah bagus. Karena ada orang yang nggak berserah kepada Allah, berserahnya kepada harta, berserahnya kepada jabatan, berserahnya ke dukun, ya, berserahnya kepada kekuatan, berserahnya ke perusahaan. Itu mah dohir. Ingat, ini jangan ke bawah. Itu mah dohir. Batin mah harus tetap nyantel kepada Allah, terkait kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan orang yang bertawakal. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala yang boleh sebut rasul janamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min hamdana syakirin hamdana aibin hamdan kafi majidah wa hamdu kama yanbaghi li jalali subhanika Allahumma salli ala nuran wa rasulil rasulil akhir wa mibtai babi asar sadina Muhammad muhtar wa la taharasi wa khiyar adin mudallim. Allahumma rabbil dana wa alimna alladhi yanfa'una rabbil faqih wa faqihna wa qurrati lana fi dinina. Tawassalna bitalu min tawassalna bitali min antarjuqan al-wasi'a wa antarjuqal amanah. Allahumma janna wa dhurriyyatina wa talamidina wa talamidatina min ulamil amilin ya mamam wa taqiyan surah. Rabbana atina min ladun rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.